Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudara seiman dimanapun saudara berada. Dan pada kesempatan kali ini kita ada di dalam seri 4 kondisi jiwa manusia pada seasonnya yang kedua, yaitu mengenai jiwa yang berkelak-kelok dan bagaimana pemulihannya. Sampai ke langit, setiamu sampai ke awan, kebaikanmu. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, ini adalah dasar daripada firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4, setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Bapak Ibu Saudara, bila pada sesi yang pertama kita sudah membahas tentang jiwa yang seperti padang gurun dan bagaimana mengalami pemulihannya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum sempat menyaksikan, silakan menyaksikan dan silakan klik. Saya sudah taruh linknya dengan add card yang ada di pojok sana, ya. Dan mari kita kembali ke dalam sesi yang kedua ini, yaitu jiwa yang berkelak-kelok dan bagaimana pemulihannya. Bapak Ibu Saudara, apakah yang dimaksud dengan jiwa yang berkelak-kelok? Dikatakan tadi pada ayat yang pertama, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Artinya mungkin kondisi jiwa seseorang itu belum lurus, mungkin masih berkelak-kelok ya Bapak Ibu Saudara. Orang yang berkelak-kelok ini sangat sulit untuk didefinisikan, namun saya punya dua ciri dari orang yang memiliki jiwa yang berkelak-kelok. Ciri yang pertama adalah lidah dari orang ini sangat licin dan licik. Saya akan bacakan bagi saudara dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ciri dari orang yang seperti ini, lidahnya itu loh saudara. Ya, lidahnya itu yang mengerikan. Kata-katanya itu yang mengerikan. Kenapa? Karena lidah atau perkataan, tindak tanduk, perilaku, sikap, itu semuanya adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam jiwa orang. Itu semuanya adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam jiwa orang. Ekspresi dari cara dia berpikir, ekspresi dari cara dia merasakan. Ya, dan ciri yang kedua adalah bahwa orang ini sangat licin. Kita mungkin tahu bahwa dia berniat jahat, tapi untuk membuktikan bahwa dia berniat jahat itu sangat sukar sekali Bapak Ibu Saudara. Saya membandingkannya antara orang yang berkelak-kelok ini dengan ular. Saudara pernah melihat ular? Ya, bisakah Anda menebak ke arah mana dia akan berjalan? Sangat sulit, bukan? Sangat sukar, bukan? Karena jalannya ular itu berkelak-kelok. Tapi, sesukar-sukarnya menebak jalan ular, lebih sukar lagi menebak jalan dan apa yang diinginkan oleh orang yang jiwanya berkelak-kelok ini. Saya jadi ingat, apakah ada contoh orang seperti ini di Alkitab? Ada, saudara. Namanya Yakub. Ada, saudara. Namanya Yakub. Belum bertobat sebelum bertemu dengan Tuhan. Yakub adalah seorang yang amat sangat licin, amat sangat licik di dalam berpikir,
Bayangkan, mertuanya saja dia bisa tipu, mertuanya saja dia bisa siasati, saudara. Bahkan Allah pun dilawan. Allah pun dilawan, saudara. Orang ini sangat mengandalkan dirinya sendiri. Orang ini sangat berpikir licin sekali. Tapi apa yang terjadi ketika Yakub berjumpa sungguh-sungguh dengan Allah? Wow, dia mengalami perubahan, dia mengalami transformasi, bahkan dia menjadi cikal bakal dari satu umat, dari satu bangsa pilihan Allah yang bernama Israel. Puji nama Tuhan. Ini artinya apa, saudara? Artinya bahwa bagi orang yang jiwanya berkelak-kelok pun ada pengharapan untuk mengalami perubahan, transformasi di dalam Tuhan Yesus bila ia datang kepada Tuhan, membuka diri kepada Allah yang hidup itu. Yesaya 40 ayat 3-5 ini adalah berbicara tentang 4 kondisi jiwa manusia yang begitu sangat buruk di hadapan Tuhan. Namun ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahnya, Tuhan bisa menjamahnya dan melakukan transformasi yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Jadi apakah yang harus dilakukan untuk orang yang memiliki jiwa yang berkelak-kelok ini atau yang berlekuk-lekuk ini? Satu saja, datang pada Tuhan, bertobat, hidup di dalam firman. Maka pelan-pelan Tuhan akan merubah dari dalam hatinya. Selalu ada harapan, selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke langit. Puji Tuhan, izinkan saya untuk berdoa. Kalau saudara merasa saudara adalah orang yang dari tadi saya sampaikan, yang saya sampaikan di dalam sesi yang kedua ini, dan saudara tahu selama ini saudara hidup dalam berjuang dengan sendirinya. Saudara berjuang sendirian. Itu yang membuat saudara menjadi pribadi seperti itu. Tapi pada kesempatan yang indah ini, bukan satu hal yang kebetulan bila saudara menyaksikan video ini. Ada rencana Allah yang dia mau sampaikan. Ada rencana Allah yang dia mau nyatakan di dalam diri saudara. Haleluya. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, Engkau melihat saudara-saudaraku yang selama ini merasakan bahwa mereka harus berpikir dengan licik, menjalani kehidupan yang berkelak-kelok, yang licin, dengan lidah yang bercabang, karena mereka tahu kalau mereka tidak lakukan itu, mereka tidak bisa bertahan hidup, mereka tidak bisa menghidupi keluarganya, mereka tidak bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang diperlukan. Namun pada kesempatan, pada hari ini, pada waktu ini, mereka sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus bisa mengubah, bagaimana Tuhan Yesus bisa memberikan pengharapan, sama seperti Dia mengubah Yakub menjadi Israel, maka Tuhan juga bisa mengubah setiap mereka. Oleh sebab itu, saudara, bukalah hatimu, persilahkan Tuhan bekerja di dalam dirimu. Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan nyatakan karya-Mu, dimanapun saudaraku sedang menyaksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah segala pikiran yang buta, segala hati yang gelap, terbuka, tercerahkan. Di dalam nama Yesus, terang Tuhan datang, terang firman datang, dan mencerahkan, membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara. Tetap ikuti seri ini karena saudara akan diajar hal-hal yang mungkin saudara belum pernah dengar sebelumnya, dan itu akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Di sesi yang ketiga nanti saya akan berbicara hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, hal-hal yang penting, dan pastinya menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kasih